Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Saya undang untuk kita bangkit berdiri sama-sama. Di tengah kesibukan kita datang sekali lagi ke hadapan Tuhan untuk mengingat betapa baiknya Dia dalam hidup kita dan betapa panjangnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita meninggikan dan menyembah Dia. Supaya hidup kami mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus kami akan doa kami ini.
kami yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah bersama dengan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita semua mengikuti news tentang COVID, biasanya kita akan menjadi cemas. Dan sama-sama mungkin kita juga tahu ya bahwa di tanggal 26 atau kemarin ini jumlah yang positif sudah 160.000 kurang lebih, jadi cukup banyak di Indonesia. Tapi satu hal, kalau kita ada di tempat ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, mari kita mengingat hal itu dan kita menaikkan ucapan terima kasih kita karena Tuhan masih menjaga hidup kita sampai saat ini. Itu semua karena belas kasihan Tuhan dan hanya berkat kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita bersyukur, tapi mari kita mohon ampun kalau seringkali di dalam kenyataannya seringkali kita tidak mudah bersyukur. Mungkin dengan mulut kita seringkali bersungut-sungut untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita selalu merasa kurang. Mari kita mohon ampun. Jikalau melalui perkataan kita, tingkah laku kita tidak menunjukkan sebagai orang-orang yang hidup dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi dan nanti saya akan pimpin dalam doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sebenarnya setiap hari kami memiliki cukup banyak alasan untuk bersyukur. Bahkan kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang, kami patut bersyukur. Bahkan kami juga bersyukur Engkau masih memberi kami kepercayaan untuk bekerja, melayani, bahkan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi ampuni kami Tuhan kalau seringkali dengan mulut yang sama, justru keluar sungut-sungut ketidakpuasan, baik yang itu terucapkan maupun ada dalam hati dan pikiran kami. Tuhan ampuni kami. Kalau mungkin juga sepanjang minggu ini ketika kami bekerja, ada sungut-sungut yang keluar dari mulut kami. Padahal ada banyak hal yang bisa kami syukuri dari hari ke hari, bahkan ketika kami bisa bangun pagi. Ada begitu banyak hal yang bisa kami syukuri. Ketika melihat keluarga kami, melihat bisa bertemu dengan rekan-rekan kerja dalam keadaan baik. Sungguh ada begitu banyak alasan bersyukur, dan terlebih siapa kami? Engkau memberi kami anugerah keselamatan. Padahal kami adalah orang-orang berdosa yang sudah seharusnya dihukum. Oleh karena itu Tuhan kami datang. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Baik itu mungkin dalam perkataan, tingkah laku maupun perbuatan kami. Ampuni ya Tuhan jikalau mungkin perkataan kami, perbuatan kami ada kalanya menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekeliling kami. Termasuk kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami mengingat janji firman-Mu jikalau kami dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa-dosa kami, Engkau Allah yang setia dan adil akan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu ajar kami Tuhan tidak berkanjang di dalam dosa, tapi kami terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu, belajar hidup kudus, belajar terus taat, hingga kami makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Biarlah dosa kami tidak menghalangi kami untuk akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan segala dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada setiap kita. Diambil dari Yesaya 43 ayat 25, Tuhan berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan punya kuasa otoritas untuk mengampuni. Bahkan dia juga berkata, dia tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Untuk menjalani hidup yang baru, Tuhan berikan petunjuk hidup baru dari Markus 8 ayat 34. Di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bahkan di dalam bagian lain dikatakan, memikul salib ada harga yang dibayar itu setiap hari. Bapak Ibu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu.
menyambut firman Tuhan, kita mengingat kembali bahwa hidup kita hanyalah ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu untuk momen yang Kau berikan buat kami. Kami mau belajar bersama-sama dari firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, bantu kami, tolong kami yang lemah ini, yang tidak berdaya dan
hanya bisa bergantung kepada Engkau Tuhan di tengah-tengah situasi pada saat ini. Kami mau menjadi pengikut-Mu, kami yang adalah murid-Mu Tuhan, yang telah Engkau panggil. Kuatkanlah kami, dan baharulah kami ya Tuhan dengan sabda-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di tengah-tengah suasana pada sore hari ini, untuk kami tetap bisa fokus, dan kami dapat memperhatikan, dan terutama dengan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan sabda-Mu pada sore hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bacaan firman Tuhan kita dari Injil Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-34. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini. Markus pasal 8 ayat yang ke-34. 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Dan kita bersyukur kita punya banyak kesempatan, punya banyak kebebasan untuk mempraktekkan iman Kristen kita. Dan inilah yang patut kita syukur dan kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Tantangan kekristenan yang ada di kita saat ini jelas tak sebanding dengan saudara-saudara kita yang hidup di Tiongkok. Karena di tengah-tengah pandemi pada saat ini, gereja demi gereja itu masih terus dihancurkan, dibumi ratakan sampai ke tanah. Lalu apakah ibadah online, pertemuan online itu bisa menjadi solusi? Ternyata enggak juga Bapak Ibu Saudara. Selagi mereka mengadakan ibadah pertemuan secara online, tiba-tiba otoritas setempat mengintervensi. Akhirnya kebaktian online itu pun buyar, ambiar saudara-saudara. Bahkan yang menjadi hostnya itu ikut diciduk. Untuk apa? Untuk dikenakan denda yang enggak kira-kira. Bapak Ibu Saudara, tantangan seperti ini tentunya tidak kita alami di tengah-tengah kehidupan kita dalam menjalankan ibadah di negara kita ini. Tetapi bukan berarti tantangan kekristenan di Indonesia itu menjadi gampang, itu menjadi mudah. Tantangan kekristenan di Indonesia itu justru yang terbesar adalah datangnya dari dalam kekristenan itu sendiri. Sekali lagi, tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen di Indonesia itu justru datangnya dari dalam diri kita sendiri. Salah satu tantangan yang terbesar itu adalah TMR, Bapak Ibu. TMR itu apa? TMR itu adalah tak mau repot, bukan THR gitu ya. Tak mau repot itu masih ada turunannya juga ya. Misalnya ada yang namanya TMRB, tak mau repot untuk bertumbuh, tak mau repot untuk belajar firman Tuhan lebih dalam, tak mau repot untuk bersaksi, tak mau repot untuk berkarya bagi Tuhan, tak mau repot untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Nah inilah tantangan yang, salah satu tantangan yang terbesar yang saya bisa sharingkan pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Dalam kekristenan itu juga ada satu kata favorit yang seringkali kita suka, dan itu ada dalam salah satu lagu The Waymaker yang lagi hit saat ini. Ya. Bagaimana Tuhan menjamah. Suatu kata favorit yang seringkali kita pakai bukan kalau kita mau mendoakan orang dalam pergumulan. Tapi seringkali kata ini juga menjadi dalih buat kita untuk apa? Untuk kita mengaminkan, oh Tuhan itu bekerja, berdaulat, tapi kita tidak mau melakukan apapun yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi dia. Biarkan Tuhan menjamah, amin. Tapi pada akhirnya apa? Kita cuma hanya berdoa saja, anugerahnya cukup bagiku. Ya sudah, jalanlah dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dari seorang pemain bola dari Liverpool. Ya. Pemain bola dari Liverpool itu adalah seseorang yang bernama Olivier Giroud. Ya. Kalau pemain bola pasti akrab dengan pemain ini. Dia merumput di klub Chelsea di Inggris, walaupun bukan klub favorit saya, tetapi Bapak Ibu saya melihat pemain ini bersinar, bahkan melampaui sinarnya di dunia sepak bola. Kenapa demikian? Karena terkuak Bapak Ibu Saudara, pada awal Juli lalu, dia membuat satu statement yang bagi saya statement yang sangat epik.
Dia mengatakan demikian. Sharing my faith was a fantastic experience. Membagikan iman saya, yaitu iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Itu adalah satu pengalaman saya yang paling fantastik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab sehingga si Mr. Olivier Giroud mengungkapkan akan hal ini? Ini yang patut kita pertanyakan, bukan? Ternyata terkuak saudara, selama 2 bulan, dari bulan Mei sampai bulan Juni, dia mengikuti sebuah training rohani. Selama 2 bulan itu dia melakoninya dan dia mengundang rekan-rekannya untuk ikut join. Dan disitulah dalam training itu dia belajar fondasi-fondasi iman Kristen yang solid. Dia diperlengkapi untuk membagikan iman, untuk bersaksi. Dan kita lihat outputnya seperti ini, bukan? Bapak Ibu Saudara, bukankah output seperti ini yang kita harapkan dalam setiap komunitas Kristen? Bukankah output seperti ini yang kita harapkan dari setiap umat Tuhan dalam komunitas apapun dia berada, dia eksis? Dan pertanyaan yang paling esensial juga adalah, apakah kita juga masih memiliki api seperti yang dimiliki oleh Olivier Giroud ini dalam hati kita? Atau jangan-jangan api spirit itu sudah mulai tergerus, pupus, atau hangus? Nah, ini jelas sangat miris, bukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa sekali lagi kita punya banyak peluang, kesempatan untuk kita boleh menyatakan iman kita. Karena apa? Sejatinya kita ini adalah influencer-influencer dimanapun kita berada. Baik secara offline maupun secara online. Kita punya banyak momen, peluang, dan kesempatan itu. Dan saya lihat juga di sosmed Bapak Ibu, banyak influencer Kristen, para YouTuber Kristen juga berlomba-lomba gitu ya. Dan sekarang lagi tren saat ini apologet, katanya mereka tampil untuk membela iman Kristen. Tapi anehnya, yang saya cermati saat ini adalah justru mereka bukannya mengekspos, mengendorse keunikan, keunggulan iman Kristen. Tetapi yang terjadi adalah mereka lebih fokus menyerang tokoh sebelah gitu ya. Ini namanya gagal fokus. Yang dikupas, yang diekspos bukannya dari Alkitab, tetapi justru dari ayat-ayat atau kitab dari tokoh sebelah. Atau ada juga saat ini yang lagi tren, yaitu debat demi debat yang begitu seru gitu ya. Sampai baku hantam ya. Seru banget Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya topik yang diperdebatkan itu lebih kepada topik yang sebenarnya lebih pantas diperdebatkan untuk 20, 30 atau 40 tahun yang lalu. Artinya sebenarnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam teologi itu ada yang namanya Ordo Salutis, ya, atau yang disebut dengan Ordo Keselamatan. Kalau kita perhatikan di situ, namanya Ordo itu berarti ada urutan, atau kita juga bisa memandangnya sebagai dimensi-dimensi, ya. Ada pemilihan di sana, ada panggilan Injil, ada regeneration, kelahiran baru, pertobatan, ada justification, pembenaran oleh iman, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, di dalam firman Tuhan juga ada referensi dari Ordo Salutis ini, atau Ordo Keselamatan ini. Kendati hanya sederhana, hanya simple. Tetapi di dalam kekristenan itu sendiri, khususnya dalam teologi reform, dalam kaum evangelikal, hal ini memang sangat penting dibahas. Tetapi ironisnya lagi-lagi jatuhnya yang dibahas, yang disorot ini, yang menjadi isu yang paling sering disorot, itu kalau menurut saya ada 2, yaitu pembenaran oleh iman, justification, dan predestinasi. Ya. Itu terus diulas, dikupas, tiada henti, bahkan jadi topik belakangan ini. Sayangnya Bapak Ibu, ya, bukannya salah untuk membahas, mengulas hal itu. Tetapi akhirnya lagi-lagi orang Kristen gagal fokus. Jadinya apa? Ada dimensi yang jauh lebih penting yang akhirnya terlupakan. Akhirnya jadi tergeser, terpinggirkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam salah satu Ordo Salutis yang ada di dalam kitab Roma, dikatakan di situ, sebab semua orang yang dipilihnya, ini bicara soal pemilihan Allah. Kemudian mereka juga ditentukannya. Apa sih tujuan semuanya itu? Kita mengalami pembenaran, kita mengalami panggilan dari Tuhan,
dan kita mengalami kita dipredestinasi oleh Allah, tujuannya adalah apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini justru bagian yang paling penting. Karena dalam Ordo Salutis, pada waktu kita mengalami pembenaran oleh Allah, pada waktu kita diselamatkan, maka kondisi itu menjadi the past gitu ya. Menjadi bagian dari masa lalu kita. Nah, realitasnya yang panjang itu adalah apa? Realitasnya itu adalah kita diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Realitas yang panjang itu dalam perjalanan hidup kita sebagai murid Tuhan, semenjak kita dipanggil oleh Tuhan, semenjak kita diselamatkan, adalah satu proses yang membentang, yaitu kita harus diproses untuk hari demi hari, waktu demi waktu, menjadi serupa dengan Kristus. Sayangnya, hal ini seringkali diabaikan. Orang menjadi terlena dalam perdebatan, tetapi sayangnya lagi-lagi enggak menunjukkan karakter keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Mungkin ada satu kebanggaan bisa mengskakmat lawan-lawannya, lawan debatnya, tetapi tidak mencerminkan gambaran karakter Kristus di dalamnya. Apa kata dunia, saudara-saudara? Gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini, Markus dengan gamblang, dia menjelaskan tentang pemuritan itu untuk kita sama-sama belajar. Bapak Ibu Saudara, Injil Markus adalah Injil yang berbicara secara gamblang tentang pemuritan. Dari awal, dari Markus pasal 1, si penulis Markus ini sudah gaspol. Dia menuliskan tentang panggilan sebagai murid. Lalu bagian berikutnya ada pengutusan awal para murid. Dan pada pasal 8 ini bicara tentang definisi murid yang sejati. Yang secara singkat, jelas dan padat tetapi masif disampaikan oleh Yesus dan dicatat oleh si Markus. Dan sampai pada Markus pasal terakhir kita bisa melihat bagaimana pengutusan final atau yang dikenal sebagai amanat agung atau mandat agung. Dalam bagian ini saudara, mari kita belajar bersama-sama. Sebagai murid Kristus, realitas kita dalam mengikut Kristus itu ada 3 dalam Markus pasal 8 ayat 34 ini. Yang pertama, yaitu menyangkal diri. Ya, Anda dan kita semua harus belajar untuk menyangkal diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah untuk kita ini menyangkal diri, pada waktu dia menuntut kita untuk melakukan ini, Yesus sudah melakukannya. Dia sudah menghidupinya. Dia sudah menjalaninya dan mengalaminya pada 2000 tahun lebih yang lalu. Dan tidak hanya itu, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dalam inkarnasinya, untuk menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya begitu rupa, untuk taat sepenuhnya kepada Bapa. Maka kita bisa melihat bahwa Kristus tidak hanya sekedar menuntut atau meminta, tetapi dia sudah apa? Dia sudah menjadi teladan yang sempurna buat kita untuk hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyangkalan diri yang terbesar, hambatan yang terbesar dalam kita mengikut Tuhan adalah pada kita yang memiliki banyak hal yang kita pegang dalam kehidupan kita. Apakah itu bakat pendidikan, apakah itu kekayaan, apakah itu posisi, koneksi, dan segalanya. Itu seringkali menjadi ganjalan terbesar buat kita apa? Untuk belajar menyangkal diri secara otentik. Karena kekuatan untuk kita mau mengatakan kehendakku yang jadi seringkali lebih kuat daripada untuk kita tunduk kepada Allah dan mau mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan? Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada muridnya, jadi Tuhan Yesus bicara ini tidak hanya kepada muridnya secara eksklusif, tetapi kepada orang banyak. Yesus memaparkan bagaimana syarat untuk mengikut dia. Dan dia berkata bahwa orang yang mau mengikut dia adalah orang yang secara sederhana, dia harus berani mengatakan tidak pada diri sendiri. Dia harus berani mengatakan tidak kepada segala keinginan, kepada segala kepentingan, atau kepada kesenangan diri. Dan orang yang mau mengikut Kristus adalah orang yang dengan segenap hati, segenap jiwa mau mengatakan ya kepada cinta akan Tuhan, kepada apa yang Tuhan inginkan, kepada apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang mau mengikut Kristus, dia harus mengatakan tidak pada cinta alaminya, cinta naturalnya akan kemudahan dan kenyamanan secara daging, bukan? Dia harus mengatakan tidak pada setiap hasrat dan naluri yang didasarkan pada pencarian diri. Atau berani mengatakan tidak pada
nafsu dan hasrat juga yang mendorongnya untuk menyentuh, merasakan dan menjamah hal-hal yang diharamkan Tuhan, hal-hal yang diharamkan dan dilarang Tuhan. Dia harus tanpa ragu untuk mengatakan ya untuk suara dan perintah Yesus Kristus dan menolak segala keinginan-keinginan yang Tuhan tidak inginkan. Dan dia harus berkata sama-sama seperti Rasul Paulus bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Bapak Ibu Saudara, saya pernah memperhatikan ada sebuah status yang sangat menarik dari seorang, ini penulis Kristen ya, dia hobinya menulis secara umum, dia mengatakan bahwa dia merefleksikan diri sebagai seorang pria penulis ya, pada waktu lewat tengah malam ya. Jadi dia mengatakan bahwa titik paling seram itu pada malam, tengah malam gitu, apalagi lewat tengah malam. Bukan pada penampakan setannya, tapi pada apa? Bisikannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisikan-bisikan yang mengatakan, chat dia aja gitu ya. Atau tanya lagi dia ada di mana ya. Mungkin saya membayangkan jangan-jangan ada godaan mantan yang muncul dalam benak dan pikirannya. Saudara, menjadi mantan tidak dosa. Tetapi ketika dia terus tergoda, saudara-saudara, dan iblis bisa menunggangi mantan itu menjadi manisan setan. Ini bahaya banget Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu, iblis juga cerdik. Kalau zaman sekarang itu iblis dia tidak demen tampil dalam bayangan penampakan-penampakan yang serem seperti pocong, ya itu mah udah jadul punya gitu ya. Atau model Dracula, zombie, saudara. Iblis bisa tampil, saudara. Dia bisa tampil dalam bentuk bidadari, ya. Atau bahkan bisa dalam bentuk wujud opa-opa Korea gitu ya. Yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng. Saudara, godaan itu ada di mana aja dan bahkan tinggal slide, tinggal geser. Dan kadang-kadang bisa kita muncul, jangan sampai kita bilang, wah jangan-jangan ini kok muncul berkali-kali ini sesuatu yang memang ditujukan buat kita gitu ya. Saudara hati-hati. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pada saat-saat kita dalam sepi, atau dalam hening, atau pun di tengah keadaan dunia yang bising, bahkan ketika saat kepala kita pening, datanglah kepada Tuhan dengan sering, agar jiwa kita tidak kering. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan penyertaan dan pertolongan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat bersama-sama realitas mengikut Kristus yang kedua, yaitu bahwa untuk menjadi murid Kristus, maka kita harus rela memikul salib. Belajar memikul salib Kristus. Kristus menawarkan jalan kemuliaan itu dengan jalan salib, dengan jalan penderitaan. Pada zaman Yesus, ketika orang mendengar pernyataan, angkatlah salib dan pikulah salib itu, maka bayangan mereka itu apa? Yang terlintas dalam bayangan mereka, itu adalah berarti jalan satu arah. Mengangkat salib itu adalah jalan satu arah atau a one way journey. Tidak ada jalan untuk berbalik. Tidak ada jalan untuk kita menyimpang. Karena apa? Karena itu adalah satu rute yang benar-benar itu sesuatu yang harus dan kudu dijalani. Inilah realitas yang kita harus pikirkan dalam kita mengikut Kristus. Waktu Tuhan mengatakan bahwa mengikut aku, engkau harus mengangkat dan memikul salib. Maka kita tidak akan bisa mundur atau kita tidak akan bisa berbalik. Kita harus berjalan menapak tapak demi setapak untuk berjalan bersama dengan Kristus. Dan dalam gambaran seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu pada waktu kita juga melihat dalam film-film, di tengah-tengah jalan yang lebar itu tiba-tiba menjadi menyempit. Karena apa? Karena di kiri dan kanan itu ada banyak barisan orang yang mereka bukan menjadi supporter, saudara. Tapi mereka justru adalah orang-orang yang mereka menyampaikan hinaan, cacian, cemooh, dan olokan. Mungkin bayangan saya itu, kalau pada zaman sekarang itu, pada waktu kita mengikut Kristus, kita melangkah di jalan salib yang penuh tantangan itu bisa muncul sosok-sosok seperti Ibu Tejo, Bapak Ibu Saudara, yang kepo dan suka mencari info, dengan bibir yang nyinyir, dengan upaya yang terus menyindir, saudara, berupaya menjatuhkan. Dan
Ini bukan cuma sosok yang tunggal, saudara. Bayangkan ada banyak, saudara, yang mungkin kita tengah hadapi, akan hadapi di depan. Tetapi mari kita mengingat bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita dalam menjalani identitas panggilan kita sebagai murid Kristus. Memikul salib tidak bisa kita lakukan semasa kita masih memegang dengan kuat segala sesuatu yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara, semua yang kita miliki nggak terbatas hanya kepada materi. Ada banyak hal yang kita miliki yang bisa menjadi pengganjal, penghambat bagi kita untuk kita memikul salib. Entahkah dalam pemikiran kita, pada agenda, ambisi, kepada perasaan, ego, bahkan kepada pride kita itu sendiri. Orang yang memikul salib, dia harus benar-benar menanggalkan semua. Karena apa? Salib itu sendiri sudah berat, Bapak Ibu. Dan itu sudah menjadi beban yang harus kita pikul. Karena itu, dengan kata lain kita jangan menambah beban lagi. Kita nggak bisa lagi membawa extra baggage, bukan, di atas pundak kita tatkala kita apa? Mau memikul salib. Penulis Ibrani mengatakan bahwa tanggalkanlah semua beban dan segala dosamu. Untuk apa? Untuk kita berfokus kepada Kristus. Memikul salib, meminta kita untuk apa? Menanggalkan semua beban-beban yang mengganjal, menghambat untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kita benar-benar datang untuk menyerahkan diri secara total hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lihat kemudian realitas yang ketiga. Di dalam kita mengikut Kristus. Yaitu ketika kita mengikut Kristus, Tuhan ingin agar kita mengikut secara terus-menerus. Mengiring Tuhan secara terus-menerus. Saya suka lagu lama, lagu rohani yang judulnya Saya Mau Iring Yesus. Mengikut Yesus berarti apa? Kita senantiasa beriringan, selalu berusaha untuk sinkron, dekat dengan Dia. Mengapa Yesus mengatakan, ikutlah aku, follow me. Bapak, Ibu, Saudara, karena Kristus ingin, Saudara, agar kita apa? Kita itu memiliki relasi yang spesial dengan Dia. Yesus ingin agar kita dekat, erat dan melekat, nempel, agar kita kuat, karena kita nggak bisa berjalan sendiri. Dan karena ingatlah bahwa Dia adalah juru selamat dan sahabat yang sangat mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, pada waktu kita membaca dan merenungkan 3 realitas dalam mengikut Kristus, pada waktu bayangan kita selalu melihat pada menyangkal diri, memikul salib. Waduh, ini kok berat-berat semuanya. Tapi lihatlah, pada bagian penutup dari realitas mengikut Yesus ini, Tuhan, Dia mengundang kita secara spesial, secara khusus. Di dalam satu perjalanan, satu arah bersama dengan Dia. Dia ingin kita untuk selalu bersama-sama dengan Dia. Dan Dia mau untuk kita selalu bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Allah itu selalu rindu untuk kita mendekat dengan Dia. Allah selalu rindu untuk melalui Kristus, kita selalu dekat. Dan kita jangan mencoba-coba untuk menjalani hidup yang menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita dewasa secara rohani, semakin kita lama mengenal Tuhan, maka ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Kristus. Penyangkalan diri yang lebih besar. Dan kita semakin seharusnya dalam komitmen mengangkat salib dengan lebih penuh komitmen, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kita lebih dekat untuk mengikut Dia setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingat ada sebuah kesaksian dari seorang misionaris dari Amerika yang bernama Joycelyn. Dia jebolan dari sebuah uni yang terkenal dari Amerika, dari Harvard, Saudara. S2 dari Harvard, di bidang IT, dan setelah itu dia mendapatkan pekerjaan yang sangat-sangat prestisius, yang sangat-sangat prestisius karena apa? Dia bekerja di satu security IT yang sangat terkenal, dan dia turut bekerja di security IT dari Angkatan Udara Amerika. Dia bekerja di sana, sampai datang panggilan Tuhan ke dalam dirinya, dan dia meresponnya. Dia masuk ke seminari, dia belajar teologi, dan akhirnya dia mendapatkan koneksi info dengan MEF, suatu pelayanan misi penerbangan di berbagai negara, dan ada di Papua, ada juga di Kalimantan. Dan dia menetapkan untuk mau datang
ke Indonesia. Dia nggak langsung ke Papua, Bapak Ibu untuk melayani, tapi dia belajar bahasa dulu di Papua. Di Solo, dia belajar bahasa di situ. Lalu kemudian dia juga sudah memperlengkapi diri karena dia tertarik dengan penerbangan, maka dia juga belajar untuk bagaimana menerbangkan pesawat secara solo, secara sendiri. Akhirnya setelah dinyatakan lulus, dia kemudian menerbangkan pesawat di Papua. Ke tempat-tempat yang rawan, bahkan dia melakukan satu misi yang boleh dikatakan sangat luar biasa. Karena apa? Pada waktu pandemi itu penerbangan itu menjadi sangat jarang, maka dia menjadi salah satu pilot yang membantu penerbangan untuk kebutuhan kemanusiaan. Baik kebutuhan untuk sekolah maupun juga kebutuhan kesehatan dan juga untuk kebutuhan dari para masyarakat. Dan juga dia melakukan satu juga aksi penyelamatan karena apa? Ada seorang pasien yang butuh operasi besar dan karena tidak ada jadwal penerbangan, orang sudah hopeless, tiba-tiba dia landing di satu tempat di bandara itu yang bandaranya terbuat dari landasannya dari tanah. Ternyata apa? Dia melakukan perubahan rute karena akibat cuaca. Lalu ketika dia mendarat secara darurat di situ, dia kemudian menjemput ada suami istri yang membawa bantuan untuk kondisi karena pandemi di sana, untuk dia terbangkan bersama dengan pasien yang benar-benar butuh untuk dibawa ke sebuah rumah sakit yang baik untuk dioperasi. Tetapi pada beberapa bulan yang lalu, dalam sebuah penerbangan solonya itu, dia jatuh ke Danau Sentani. Banyak orang berpikir mungkin sayang ya, orang yang baru melayani dipanggil Tuhan. Sayang orang yang punya potensi. Dia melayani Tuhan itu tidak hanya dengan pelayanan-pelayanan yang biasa dilakukan oleh para misionaris, tapi dia melayani juga dengan kemampuan skillnya sebagai pilot, sebagai seorang IT, dia mengerahkan semuanya itu. Untuk IT dia tidak hanya menangani software tapi juga hardware. Ya. Itu sungguh luar biasa. Tetapi saya melihat bahwa Joycelyn, dia menyerahkan diri sepenuhnya. Dia menanti panggilan Tuhan. Dan itu berarti apa? Dia sungguh-sungguh, dia boleh mencapai tujuan yang Tuhan inginkan untuk apa yang dia lakukan, kendati dalam waktu dan masa yang singkat. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh belajar bagaimana jiwa seorang murid yang ada dalam sosok dari Joycelyn ini. Melayani dengan segala kemampuan dan segala talenta yang dia miliki, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan saya percaya pada waktu dia dalam penerbangan solo itu, dia tidak terbang sendirian. Ada Tuhan bersama dengan dia, sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kita semakin hari, semakin Tuhan bentuk dan Tuhan ubahkan, menjadi serupa dengan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, dan semakin erat kita hidup dekat dengan dia. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami di tengah kelemahan kami sebagai pengikut-Mu Tuhan. Engkau kiranya boleh meneguhkan kami kembali, menguatkan kami. Setiap komitmen, setiap panggilan kami sebagai murid-Mu Tuhan, sebagai pengikut-Mu. Agar kami menjadi pengikut-Mu yang setia, yang boleh memuliakan Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan tolong kami agar kami menjadi murid-Mu yang setia hingga akhir. Murid-Mu yang benar-benar memperkenankan akan hati Tuhan. Ubahkan kami terus ya Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau, sebagai murid-Mu ya Tuhan, setiap hari. Kami berdoa dan mohon, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa yang pertama untuk Eurostar Kindergarten. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di dalam anugerah-Mu Tuhan izinkan kami mengembangkan pelayanan kami. Dan kami berdoa untuk ibadah soft opening nanti pada tanggal 9 September, biarlah boleh berjalan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan, untuk setiap panitia bisa bekerja sama dengan baik, setiap sarana prasarana juga yang digunakan, juga yang Tuhan yang boleh menolong. Kami juga berdoa untuk selanjutnya ya Bapak, ketika Eurostar Kindergarten ini mulai berjalan dan mendidik anak-anak, kami berdoa biarlah ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan melalui Eurostar ini. Kami juga berdoa untuk virtual University Fair ya Tuhan.
Bapak, kami percaya setiap anak-anak itu diciptakan dengan rencana dari Tuhan, dengan panggilan khusus masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menolong mereka menemukan panggilan Tuhan melalui karirnya, jurusannya ya Tuhan yang akan mereka pilih. Tuhan berkati acara ini, biarlah semakin banyak anak-anak remaja, anak-anak yang sedang mencari panggilan Tuhan itu boleh menemukan apa panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati acara dari pembukaan hingga sampai akhir, biarlah mereka boleh diberkati ya Tuhan, dan pada akhirnya mereka bisa memilih jurusan yang tepat, karir yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa yang terakhir untuk kekristenan di Nusa Tenggara Barat. Kami berdoa untuk belas kasihan Tuhan, berbelas kasihanlah ya Tuhan kepada mereka, biarlah Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun ke atas mereka, sehingga mereka pada saatnya boleh membuka hati dan boleh percaya kepada Kristus. Kami berdoa untuk setiap misionari yang Tuhan kirimkan, Tuhan berkati mereka juga dengan kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa ini. Pada akhirnya kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Kalau sebentar kami mungkin ada yang pulang dan melanjutkan pekerjaan kami juga, kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan itu yang boleh menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan kembali kepada aktivitas kita. Biarlah kita tetap terus setia menjadi murid Kristus yang berani menyangkal diri, memikul salib dan terus mengikut Dia untuk kemuliaan-Nya. Dan untuk itu biarlah kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber anugerah itu, Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan cinta kasih, Allah Roh Kudus, sumber penghiburan, kekuatan dan pengajaran, menyertai kita semua, memberkati kita semua, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.